Halo teman-teman, siang ini mau ketemu sama Pak Sugiarto ya. Dia driver IKPP Serpong ya. Project yang smooth banget ya, karena mungkin enak ya. Tetap diikutin aja ya teman-teman, keseruannya ke sana ya. Rumahnya kebetulan di Bekasi sih ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini teman-teman. Nah, kali ini sambil menemani saya jalan-jalan ketemu sama Pak Sugianto, saya mau sedikit cerita bagaimana saya bisa masuk ke PT Sil. Nah, pada awalnya di 2018 saya habis beres pendidikan ya. Nah, setelah itu setahun pertama itu sebenarnya saya tidak masuk. Berarti di 2017 ya, maksudnya belum masuk kerja, dan kerja sama temen, jadi joinan kayak gitulah, bikin aplikasi gitulah. Setelah itu di Desember 2018 saya iseng-iseng nanya ke teman saya tuh, dia yang udah duluan masuk Sil, dia di bagian aset juga ya. Nah, setelah melamar itu, setelah tanya-tanya dan saya buat lamaran lah, masukin lamarannya, dan nggak tahu kenapa ya dipanggil aja. Dan setelah itu interview biasa ya, nanya biasa. Dan kebetulan sih saat itu saya di dunia logistik baru pertama ya, jadi belum mengenal unit dan apapun itu saya belum tahu ya. Nah, singkat cerita, setelah di interview sampailah saya di penempatan di Cikarang. Dulu itu Cikarang, jadi rekrutmen ya. Tapi nggak langsung rekrutmen, dulu itu memang buat di input database pelamar kayak gitu. Jadi setiap ada orang yang melamar, data-datanya diinputin. Nah, makanya kan kalau masuk Sil itu memang harus ada kayak KTP, terus SIM, SKCK, ijazah yang kayak gitu-gitu tuh. Dulu tuh saya yang ngimputin, saya yang punya datanya. Pokoknya kalau misalnya memang butuh data ya bisa panggil ke saya dulu. Seiring berjalannya waktu di Cikarang itu ya, Cibitung di MM 2100. Nah, sempat belajar juga kayak caranya interview, terus pokoknya dari seluruh pelamar itu ya saya belajar, dan sampai saya bisa interview sendiri, saya bisa ngobrol sama driver sendiri. Nah, di sana sih mulainya. Jujur aja sih sebenarnya teman-teman ya, buat ngobrol sama driver itu awal-awalnya saya grogi banget ya, karena memang bukan di dunia saya, bukan profesi saya. Karena dulu memang saya di balik meja terus, dan setelah saya itu memang diharuskan harus ngobrol sama orang kayak gitu. Nah, setelah ngobrol itu ya ngobrol banyak, jadi ngobrol sama driver ini ternyata asik juga ya ngobrol sama driver. Jadi berbagi wawasan, berbagi pengalaman sama mereka yang udah berpengalaman ya, walaupun kan saya memang belum ada pengalaman buat terjun di dunia logistik itu. Nah, singkat cerita, di 1 tahun itu di 2019 ya, awal kan masuk 2019. Nah, di 2020 awalnya itu PT Sil ini yang di Cikarang itu pindah ya, karena keterbatasan tempat ya. Dan PT Sil juga punya lahan di yang sekarang di
Karawang yang di kawasan KIC ya. Nah itu saya ngerasain tuh dulu pindah bawa box filing yang gede-gede banget, bawa berkas data yang banyak banget ke Karawang. Saya masih inget dulu tuh kita pindahan pakai cold diesel, satu cold diesel penuh kita isi di situ ya. Di depan itu bertiga atau berempat gitu ya. Nah berempat sama ada driver senior, dia yang nganterin juga ke sana. Nah kita pindah di sana, kita mulai rekrut di sana, mulai penyesuaian tempat baru lagi. Dan ternyata memang di Karawang itu kan tempatnya luas banget ya, dan ditambah panasnya minta ampun, warungnya jauh, terus apa ya? Ya pokoknya berbeda dengan yang sebelumnya lah. Nah, awal kita membuka itu lamaran itu setiap hari itu pelamar pasti di atas 30, 40, 50, 50, 60, pokoknya setiap hari itu awal kita buka. Karena memang dikasih tahu pembukaan itu memang pindah dan banyak orang yang tertarik sih di deket Cikampek, Purwakarta kayak gitu. Bahkan mereka itu datang ya pakai bis gitu ya, pakai bis atau rombongan datang 40 orang, 30 orang datang ya. Walaupun bagaimanapun namanya melamar, dari 40 orang yang paling keterima ya 30 orang, karena sisanya karena berkas, karena SIM dan lain-lain. Itu ya namanya melamar gitu ya, maksudnya nggak semua diterima. Terus di Karawang ini selain itu juga, selain job-job desk saya untuk interview, kadang sih interview. Nah sebenarnya banyak ilmu juga buat yang diajarin di sana ya. Kayak saya sering ikut-ikut tes praktek tuh, kayak kalau misalkan pertama orang lamar kan di interview, terus tes praktek. Nah saya kebetulan ikut juga tes praktek. Mungkin sedikit banyaknya saya tahu nih kalau kriteria ini bisa lulus atau enggak, dia mahir atau enggak. Nah sebenarnya saya dikasih tahu aja kayak gitu. Nah selain itu juga selain interview, terus input data, terus ngobrol sama pelamar, tes praktek, sering juga ikut NDOP. Teman-teman yang udah masuk SIL tahulah NDOP itu apa ya. Selain itu memang job desk utama saya pas udah di Karawang itu ada tambahan lagi. Nah itu pengalokasian unit ya. Pengalokasian unit itu kalau misalkan orang udah lulus itu, nah kan perlu unit nih si driver itu. Nah kita yang mengirimkan driver itu ke project ya, ke project buat dapat unit. Nah sebenarnya kita itu dulu kalau saya punya kontrol buat megang project sama megang unit. Jadi kalau misalkan ada driver baru, kalau ada request misalkan pengen kemana, nah dulu saya memang pegang itu. Mungkin teman-teman lama tahu ya kalau ini, kalau saya dulu di bagian sana, kalau misalnya memang ini. Dan itu di masa pandemi sih kalau saya ingat ya. Jadi awal-awal pandemi itu saya udah ngerasain di sana. Dan di masa pandemi kemarin sih nggak sempet off-nya itu pernah yang pas puncak-puncaknya sekitar seminggu atau 2 minggu. Jadi pelamar itu datang cuman ngasih berkas lamaran ke security. Nah kita prosesnya di rumah. Nah sampai sekarang sudah setahun lebih. Nah kebetulan saya ada panggilan sih, bukan panggilan ya. Jadi ada pemindahan buat ditaruh di pusat, jadi buat kontrol unit. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya di pusat ini ya kerjanya berbeda jauh 180 derajat ya sama di lapangan. Kalau di lapangan ya panas-panasan, apalagi kan Karawang tahu sendiri ya. Teman-teman, ini kita udah mau sampai ke rumah Pak Sugiarto ya. Mungkin kalau teman-teman tertarik dengan cerita saya, kita next bikin sambung cerita lagi ya tentang kegiatan saya di Karawang ya. Ini saya waktu pertama kali ke Pak Sugiarto sebenarnya senang juga ya, karena memang tidak semua driver SIL ya mengkhawatirkan. Ternyata ada yang hebat juga ya, ada yang udah sukses lah ya. Oke teman-teman, kita ngobrol langsung.